Presiden Prabowo Subianto akan memperkuat negara-negara yang bergabung dalam D8. Lalu langkah apa saja yang dilakukan dan negara mana saja yang sudah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto? Kita langsung sapa jurnalis Metro TV Bianca Sumendap langsung dari Kairo, Mesir. Bianca, langkah apa saja yang akan dilakukan Presiden Prabowo untuk memperkuat ekonomi negara-negara yang bergabung dalam D8? Ya, selamat siang. Saya Marcel dan pemirsa waktu Kairo, di mana dapat kami sampaikan bahwa KTT D8 ini sebentar lagi akan dimulai. Di mana saat ini kami, para media, masih menunggu untuk D8 ini, KTT D8 yang akan segera berlangsung. Di mana pemirsa dapat kami sampaikan bahwa KTT D8 ini adalah Development Aid atau Forum Kerja Ekonomi yang terdiri dari ke-8 negara. Jadi mulai dari Indonesia, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, Turki, dan juga Iran. Karena kalau kita lihat pemirsa, organisasi ini didirikan tepatnya tahun 1997 melalui deklarasi Istanbul seperti itu. Dan ini memang ditujukan untuk meningkatkan posisi negara berkembang di dunia. Dan kalau kita lihat pemirsa, memang ada berbagai tujuan yang disampaikan dari KTT D8 ini. Dimulai dari yang pertama adalah kerjasama ekonomi ke-8 negara ini. Lalu selanjutnya adalah peningkatan standar hidup dari sejumlah negara yang tergabung dalam KTT D8 ini. Dan kalau kita lihat pemirsa, bukan saja Presiden Prabowo Subianto ini menghadiri KTT D8, tapi akan ada hal menarik lantaran Presiden Prabowo Subianto ditunjuk akan menjadi ketua D8 yang akan berlangsung tepatnya 1 Januari 2026. Tentu ini akan menjadi hal yang menarik karena melihat Indonesia memiliki peran strategis seperti itu. Dan kalau kita lihat lagi pemirsa, selain membahas isu ekonomi yang disampaikan, KTT D8 ini juga akan membahas sejumlah hal terkait dengan isu-isu lainnya, seperti terkait dengan solidaritas terhadap Palestina. Dan juga bukan saja membahas hal ini, ada berbagai hal lainnya yang akan dibahas. Selain itu juga Jose, Marcel, dan pemirsa, kalau kita melihat dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto selama di Kairo, Mesir ini memang dilihat di hari kemarin, tepatnya pada 18 Desember 2024, bahwa Presiden Prabowo Subianto memulai dengan agendanya menemui Presiden Mesir dan membahas sejumlah agenda-agenda dan isu-isu penting seperti itu, di mana di dalam bidang ekonomi terkait dengan aspek untuk kerjasama, investasi. Dan kalau kita lihat Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi terkait dengan pendidikan yang ada di Kairo, Mesir, karena melihat ada sekitar 15.000 mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Universitas Al-Azhar atau di Kairo, Mesir ini. Dan ini juga diapresiasi disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang juga kemarin langsung begitu ya ke kampus Al-Azhar untuk menemui sejumlah mahasiswa, bahkan sekitar 2.000 mahasiswa yang menemui secara langsung Presiden Prabowo Subianto. Lalu di akhir kunjungan Presiden Prabowo Subianto tadi malam, juga Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Pakistan. Dan tentunya diharapkan dengan kunjungan ini akan ada berbagai hal, informasi dan juga pembahasan yang tentunya diharapkan dapat meningkatkan Indonesia di mata kancah internasional. Dan saat ini Jose, Marcel, dan pemirsa, kami masih terus menunggu untuk jalannya KTT D8 yang sebentar lagi, sekitar 1 jam lagi waktu Kairo, ini akan segera dimulai tepatnya pada pukul 12 siang waktu Kairo atau sekitar 5 sore waktu Indonesia. Nantinya kami akan menyampaikan update terkait dengan apa saja yang akan dibahas dan apa saja yang akan dibahas dalam konferensi KTT D8 ini. Marcel, Jose, kembali ke studio. Ya, Bianca, sejauh ini dengan negara mana saja Presiden Prabowo Subianto sudah melakukan pertemuan bilateral dan apa saja hasilnya? Baik, Marcel, mohon maaf untuk audionya kurang jelas. Untuk pertemuan bilateral mungkin bisa Anda ceritakan sudah bertemu dengan kepala negara mana saja Presiden Prabowo? Baik, Marcel dan pemirsa, saya bahwa sejauh ini Presiden Prabowo Subianto sudah melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara, di mana kalau malam tadi berdasarkan pantauan kami ini dilakukan sekitar pukul 8 waktu Kairo, Presiden Prabowo Subianto menemui Perdana Menteri Pakistan. Dan banyak sekali hal-hal yang dibahas ini terkait dengan kerjasama dan juga investasi untuk meningkatkan tentunya
Indonesia di mata negara lain seperti itu. Dan kalau kita lihat memang sambutan hangat yang diberikan oleh Perdana Menteri Pakistan yang langsung datang ke Kairo, Mesir dan untuk menemui secara langsung Presiden Prabowo Subianto, tentu ini menjadi hal positif ya, karena kalau kita lihat bukan saja dengan Perdana Menteri dari Pakistan, tetapi kalau kita lihat kunjungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir ini juga memang membahas sejumlah hal seperti yang saya sampaikan di awal, baik itu dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan juga tentunya ini akan berpengaruh betul terhadap hubungan Indonesia dan juga Kairo Mesir dan juga negara lain. Dan tentunya ini yang akan kita tunggu di KTT D8 ini karena ada 8 negara seperti itu, dan melihat Indonesia yang akan ditunjuk sebagai ketua D8 ini tentu akan menjadi sinyal baik, sinyal positif untuk Indonesia di mata kancah internasional, melihat bahwa D8 ini adalah forum ekonomi. Nah, tentunya ini akan membahas berbagai aspek-aspek ataupun pembahasan isu-isu mengenai ekonomi yang tentunya ini sangat strategis bagi Indonesia. Marcel. Ya, Bianca, lalu program-program apa saja yang akan nanti diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat negara-negara yang anggota D8 ini? Gimana Jose? Mohon maaf. Ya, Bianca, apa saja nantinya program-program yang akan diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memajukan negara-negara anggota D8? Baik, tadi sudah disampaikan ya laporan langsung dari Bianca Sumendap, tapi nampaknya kita mengalami gangguan teknis. Terima kasih Bianca Sumendap melaporkan langsung dari Kairo, Mesir terkait dengan agenda D8. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.